atas. Ya ini semuanya menunjukkan perintah untuk memakai, dan juga nanti kita akan nukil pandangan ulama tentang sholat berjemaah bahwa sutra imam itu adalah sutra bagi makmumnya semuanya. Jadi ini perlu alhamdulillah di sini ada ya sutra didekatkan lagi. Tapi masalahnya termasuk di sini sering kita ini, apalagi masjid-masjid yang mungkin tidak ada kajian fikihnya itu, atau ada kajian fikih tapi sifat sholat secara terperinci tidak dibahas. Serba salah. Kita mau melintas ke sana tapi di situ ada yang sholat tanpa. Makanya anak usulkan termasuk kepada Masjid At-Taqwa ini, supaya kan sekarang itu kan banyak diikin atau dijual atau dipesan seperti ini nih, mirip dengan ini ya, sebagai wasilah untuk melaksanakan perintah tersebut, dan juga untuk menghindari adanya kita tidak merasa ternyata melewati seseorang yang sedang sholat tanpa sutra. Terkadang juga teman-teman tuh mundur ke sana mau apa ya, tidak ada kan tiang sudah ditempati orang lain, yang di belakangnya juga ada orang, sudah ada yang sholat. Jadi kalau disiapkan yang begitu-begitu, orang leluasa mencari tempat paling belakang sana, mau sholat qabliyah atau ba'diyah, dia leluasa sholat di tempat yang dia inginkan. Dan kita juga leluasa melewati tanpa harus menghindar terlalu jauh. Ini usul ya. Tapi begini, ada yang meng-share di antara, termasuk di Masjid Al-Iman Narogong, ada yang men-share video adanya seorang ustadz yang berfatwa bahwa itu tidak perlu ada di masjid. Ya, menukil fatwa dari Al-Lajnah Daimah yang antum ketahui bahwa termasuk ulama Hambali di Saudi itu berpandangan bahwa ini tidak wajib. Tapi kita yang berpegang kepada dalil ya seharusnya mewaspadai. Jangan sembarangan sholat sehingga orang berdosa gara-gara kita yang tidak memakai sutra. Setelah beredar video itu, karena isinya begini, disebutkan tidak perlu, dan juga katanya dikhawatirkan jangan sampai dia menyembah alat itu. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian, kan ini kan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau salat kecuali menghadap ke sutra. Nanti akan ini ada perintah ukuran seberapa, dan telah sah juga bahwa beliau salat menghadap pohon, salat menghadap orang, salat menghadap dinding, salat menghadap tiang. Beliau bahkan salat di hadapan dengan menghadap kepada tombak yang ditancapkan. Apakah dianggap bahwa beliau salat menghadap pohon atau tombak yang dianggap beliau mencontohkan beribadah kepada pohon atau tunggangan atau tombak ini? La haula wala quwata illa billah. Ini sebenarnya hendaknya disikapi dengan arif dan melihat perintah dalil seperti ini, bahwa itu hanya sebagai wasilah, bukan, meskipun ya kalau kan banyak di masjid sekarang, coba antum lihat garis yang dibikin ini apa tujuannya? Garis-garis yang antum duduk itu meluruskan dan merapatkan saf kan? Ada nggak di zaman Rasulullah yang seperti itu? Kalau itu juga di peletakan alat sutra seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu, mengapa ada seperti di masjid-masjid seperti itu? Begitu juga hampir semua masjid itu, utamanya yang tidak bertingkat, selalu ada ini pembatas antara perempuan, dan ada nggak hal itu dalam dalil? Nah ini juga perlu disikapi dengan arif. Artinya jangan serta-merta memakai alat seperti itu lalu diklaim bahwa tidak perlu, dan juga nanti dikhawatirkan menyembah alat itu. Tidak, ada contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ada perintah untuk meletakkan sesuatu sebagai sutra, dan beliau mencontohkan seperti itu sampai menancapkan tombak. Tidak mungkin masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan menyembah tombak yang ditancapkan itu. Ada sebagai masjid yang saya lihat tadinya beberapa tahun lalu itu ada banyak. Setelah beredar video itu, dan sebagian dari masjid itu yang menyebarnya tidak ada. Anak sholat di masjid itu sudah tidak ada, dihilangkan dengan beredarnya video tersebut. Nah, perlu dikembalikan kepada referensi ilmiah bahwa masalah ini memang masalah khilafiyah, di mana ulama mazhab yang 4 itu memandang bahwa itu hanya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tapi kita kalau mendengar hal-hal seperti ini, kedepankan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutra. Jangan kamu salat kecuali menghadap ke sutra. Kalau yang mentaati sabda beliau ini, itu bukan kemungkaran, itu adalah kebaikan.